mengangkat isu sosial, penting, serta berbagai dinamika kehidupan. Kami kemas dalam Redaksi Putri Cempa Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan itu memang cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-temanku semua dimanapun berada, semoga kita selalu sehat, selamat, bahagia, sejahtera, mulia, lahir batin, dunia akhirat dalam ridha Allah. Amin ya Allah. Teman-teman, kalau menghadapi persoalan hidup, kadang-kadang kita itu seakan ingin menyerah. Apa sih yang kita pikirkan kalau kehidupan ini sudah ada yang digariskan gitu? Buat apa kita seakan-akan itu kecewa, marah, dendam, tapi semua itu tidak ada artinya karena toh semuanya sedang menjalani proses hidup yang sudah digariskan oleh Allah. Nah, untuk itu kita semua berusaha untuk membingkai sebuah persoalan ini menjadi pembelajaran, sehingga akan ada sebuah hikmah, ilmu, pengalaman yang membawa kita menuju kedewasaan dan kematangan hidup. Ketika kita sebagai perempuan sudah matang dalam pola pikir dan sudah dewasa dalam penyikapan kehidupan, tentu kita tidak mau menjadi benalu. Kita tidak mau menjadi orang yang hanya menunggu diberi tanpa melakukan aksi. Perempuan idealnya memang mempunyai sumber pendapatan atau penghasilan sendiri. Tidak nyagerke, tidak menggantungkan kepada laki-laki meskipun itu sudah menjadi suami. Jadi idealnya memang perempuan itu punya pendapatan sendiri. Sejak dulu, zaman Rasulullah SAW, Siti Khadijah itu adalah perempuan yang kaya raya. Dan Rasulullah itu bekerja, berdagang dengan membawa dagangannya Siti Khadijah. Artinya apa? Siti Khadijah juga seorang perempuan yang mandiri secara finansial. Sekarang ini hampir mayoritas rata-rata perempuan itu memilih untuk bekerja demi mencukupi kebutuhannya, sehingga ada predikat menjadi perempuan yang mandiri, yang smart, yang benar-benar mandiri, kuat begitu. Karena kita tidak bisa menggantungkan apapun itu meskipun laki-laki itu statusnya sudah menjadi suami. Faktanya ketika seorang laki-laki bekerja, mempunyai pendapatan, mereka juga punya kebutuhan. Yang kebutuhan itu kadang-kadang tidak bisa dikompromikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Misal, seorang laki-laki yang bekerja pendapatannya hanya 100.000 atau 200.000 per hari, tapi kemudian dia punya kebutuhan ngerokok, dia kemudian punya hobi beli pakan burung, dia kemudian punya hobi untuk ngotak-atik sepeda motor trailnya dan sebagainya, nggak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ketika perempuan ini mandiri, ketika perempuan ini bisa mencari uang sendiri, tentu yang terjadi adalah dia masa bodoh. Tidak peduli suaminya memberikan nafkah atau tidak, yang penting dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Lalu apakah perjalanan kehidupan mereka akan baik-baik saja? Itu soal nanti. Kita akan membahas bahwa seorang perempuan harus mandiri secara finansial, harus punya pendapatan dan penghasilan sendiri. Itu bukan untuk keluarga atau untuk suaminya, tapi untuk dirinya sendiri. Karena perempuan juga punya kebutuhan. Kebutuhan untuk dandan, kebutuhan berpenampilan, kebutuhan untuk meningkatkan skill, pengetahuan. Itu perlu. Jadi perempuan punya kebutuhan, tidak hanya kebutuhan primernya keluarga, soal makan, minum, kesehatan dan sebagainya, tapi kebutuhan untuk dirinya sendiri selaku perempuan yang memang mandiri. Jadi banyak hal pekerjaan yang bisa dilakukan perempuan untuk mendapatkan penghasilan. Di antaranya adalah kita punya usaha jasa, kita punya usaha perdagangan, kita punya usaha perniagaan yang lain. Yang bisa kita handle bahkan dari rumah. Kita nggak usah terkecoh dengan pendapatan yang besar tapi resikonya tinggi, jangan. Kita
mencoba untuk berpikir yang positif dan realistis. Pekerjaan ditekuni, yang penting ada pendapatan atau penghasilan, seberapapun itu diterima. Yang penting kita punya pendapatan sendiri, tidak gantung kepada suami. Apabila suami memberi nafkah, bagaimana? Ya diterima. Tapi pendapatan kita untuk mencukupi kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu banyak banget loh teman-teman. Coba kita analisis saja. Dari kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Kita butuh skincare, kita butuh make up, kita butuh sesuatu yang kita pakai sehari-hari. Kita butuh pakaian yang bagus, kita butuh penampilan yang bagus, kita butuh performa yang meyakinkan. Untuk itu kita nggak mungkin semuanya meminta laki-laki atau meminta suami. Kita butuh makanan yang sehat, kita butuh minuman yang sehat, kita butuh tempat nongkrong yang nikmat. Itu nggak bisa terus-terusan kita minta suami. Sesekali memang kita harus keluar dari dana pribadi. Jadi menjadi perempuan yang mandiri, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu tidak terlalu kaget. Apa itu misalnya? Satu, tiba-tiba suaminya bangkrut. Dia tidak kaget. Oke, nggak apa-apa kamu bangkrut, aku masih punya pendapatan kok. Tiba-tiba suaminya selingkuh misalnya. Silahkanlah uangmu dibagi dengan selingkuhanmu. Tapi aku enggak, aku sudah punya uang sendiri misalnya. Tiba-tiba anak-anaknya kepengen sekolah yang favorit. Misalnya kuliah ke luar negeri atau sekolah yang favorit yang biayanya mahal, tidak ada pendidikan gratis itu misalnya. Kita sebagai ibu akan memenuhi kewajiban kita. Oke nak, aku bisa kok. Dan itu enggak apa-apa. Tidak harus nunggu hasil dari suami. Seorang perempuan mandiri sukses itu boleh untuk mengupayakan apa yang menjadi keyakinannya. Tentu dengan izin dan sepengetahuan suami. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempat, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.